not late, am I? A dragon! Run! Just in time. I could use a quick workout. Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, di konten ini Mas Jul akan membahas untuk COA Crystal of Atlan ya. Di sini ini adalah gameplaynya ya teman-temanku ya. Jadi gameplay COA ini menurutnya Mas Jul sangat bagus ya. Jadi untuk COA ini sangat sangat bagus loh untuk game ini ya. Untuk karakternya oke ya. Jadi ini kita akan diperkenalkan untuk setiap karakternya nantinya teman-teman ya. Ada biasa ya, ada swordman, pasti ada ranger, ada fighter dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Ada magic juga ya teman-temanku ya. Jadi ini kita tadi yang pertama menggunakan swordman, yang kedua adalah tembakannya. Ini ya gunner ya. Oh ngeri nih gunnernya nih teman-teman. Ngeri banget ini gunnernya ya. Sangat bisa ini ya, jarak jauh ya. Kemudian kalau game seperti ini biasanya untuk PvP-nya itu paling enak biasanya menggunakan yang jarak jauh ya. Tapi nggak tahu juga nanti ya. Mas Jul mau coba nanti pakai yang mana, kita lihat-lihat. Nanti kita akan diperkenalkan satu-satu karakternya teman-temanku ya. Ini mirip seperti Tale of sebetulnya ya, tapi ini lebih realistis aja sih, lebih bagus ya karakternya ini ya. Hanya sayang kita nggak bisa custom ya, nggak tahu apa mungkin nanti ada fitur customnya, Mas Jul juga nggak tahu ya. Oke. Nah ini yang ini ya, Dead Science is Puppeter ini ya, coba Puppeter ya ini. Mas Jul pengen ini ya. Coba Puppeter ini sebenarnya keren ini ya. Coba Puppeter ini sebenarnya keren teman-teman ya, untuk coba Puppeternya ya. Ini nggak tahu kenapa ini kok rasanya agak susah ya, coba Puppeter ini agak susah ya. Ini dicoba masih enak ininya ya, swordman ya, atau mungkin karena belum terbiasa aja teman-teman ya. Nanti mungkin ada sistem ganti job juga ada ya, nanti ya sistem ganti job itu pasti ada. Ataukah kalau kita ganti job nanti kita akan juga ganti karakter, kita Mas Jul juga nggak tahu ya. Ini elementalisnya atau si Meg-nya ini ya. Oke, ini Meg-nya tampil dengan muncul dengan ini ya, penuh dengan gaya ya teman-temanku ya. Oke, di sini kita prolognya ini sudah melawan langsung naga ya teman-teman ya. Langsung melawan naga nih untuk prolognya. Oke, ini untuk grafiknya oke sekali nih sih ya. Oke sekali nih ya. Untuk grafiknya bagus ya, untuk gameplaynya juga bagus. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya kalau teman-teman yang pengen cari MMORPG yang enak, ini sebenarnya enak sih ya. Tampilannya bagus. Ini mirip ini nggak sih ya, Genshin nggak sih ya? Menurut teman-teman ini mirip Genshin nggak ini? Tapi kalau dari skillnya, ini skillnya bisa 8 ya. Skillnya bisa 8 ya teman-teman ya. Kalau lihat dari prolognya sih bisa 8. Nggak tahu nanti ya saat sudah masuk di dalam lepas prolog ya. Ini baru rilis ya teman-teman ya, dari Play Store. Untuk versi globalnya ini baru rilis ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah ada yang memainkan versi lainnya pasti sudah lebih paham dari Mas Jul ya. Oke. Prolognya sudah selesai nih teman-temanku ya. Jadi kita akan memasuki membuat karakter ya. Di sini kita dikenalkan ada 5 karakter ya. Oke, Musketeer, Swordman. Oh, di sini juga ada anak ancob ya. Oke ya. Ini Musketeer, nanti ini Meg-nya ya. Magister. Oke, Meg-nya. Oke, Meg-nya punya 3 cabang ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini untuk yang swordman ya, ada Berserker dan Magic Blade ya. Berserker itu lebih kelincahan ya. Kalau Musketeer atau tembakan itu ada gunner. Ada gunner ya. Ini ada 3 ya. Kalau Magister itu ada warlock, ada elemental dan magician. Nggak tahu ini yang bagus yang mana ya. Coba kalau teman-teman yang sudah pernah main, coba deh kasih tahu. Ini kalau untuk Puppeteer ya, ada Blade Maiden ya, keren sih ini kelihatannya.
Oke, ini job disconnect teman-teman. Disconnect ya. Oke, ada fighter ya. Ada fighter ini. Ada fighter ya. Ini sebetulnya untuk yang fighter ya. Ini Mas Jul penasaran sekali nih untuk fighter ya. Tapi tadi belum ada di prolog, itu belum ada ya. Jadi nggak tahu apakah fighter itu job baru atau gimana. Di prolog tadi belum ada ya masalahnya teman-teman ya. Jadi kita coba yang sudah ada aja ya teman-teman. Apakah magic, musketer, atau yang tembakan ini, atau swordman. Kalau Mas Jul mungkin akan coba ke swordman-nya aja ya. Kalau untuk ini sebenarnya pengen ini Mas Jul ya, untuk yang fighter ini ya. Tapi nantilah ya, coba-coba nanti aja teman. Untuk awal kita gunakan si ini aja, swordman aja ya, yang job paling basic dan paling sering dimainkan di game MMORPG ya. Jadi job yang paling sering kita mainkan adalah swordman ya teman-temanku ya, gitu. Oke, kita masih dalam cerita nih ya teman-teman ya. Oke, ini dalam cerita, dalam prolog dan sebagainya. Bisa dilihat ya, karakter-karakternya sangat bagus, sangat realistis ini ya. Jadi untuk sekelas anime ini bagus ya. Ini kamera ini kita dipilih yang mana terserah teman-teman ya, nanti juga disetting juga bisa ya teman-temanku ya. Enak yang tengah atau yang sebelah kiri ya, itu terserah teman-teman. Sesuaikan dengan teman-teman. Kalau kita lihat untuk karakternya ini ada status-status dasar dan status atribut advance ya. Jadi hampir mirip lah ya seperti TLON ya teman-teman ya. Jadi ada atribut dasar, atribut advance ya. Ada HP, ada smash, ada critical juga nih, ada strength. Ini strength ini istilahnya kekuatan ya, strength ya. Lalu ada CSPD, ASPD nih ya. Jadi job statusnya malah lebih rumit ini ya, Jadi mungkin kita lebih dibebaskan dalam build statusnya ya teman-temanku ya. Jadi memang dalam build statnya kita lebih dibebaskan teman-teman. Jadi teman-teman mau build statusnya seperti apa itu mungkin nanti terserah teman-teman ya. Di sini mohon maaf ya, Mas Jul belum bisa memberikan arahan apa-apa karena Mas Jul pribadi juga baru pertama kali main game ini teman-teman ya. Dan ini pertama kali Mas Jul download ya. Oke. Jadi buat teman-teman nanti kalau misal sudah ada yang punya pengalaman main di game ini, bisa nanti sharing-sharing di komentar-komentar ya. Kasih tahu Mas Jul apa saja sih yang bagus sih untuk si swordman ini ya. Mas Jul rencana mau coba berserker ya teman-teman ya. Kenapa berserker Mas Jul? Karena berserker itu kalau dilihat dari dari deskripsinya, dia itu mementingkan kelincahan ya. Jadi istilahnya mainnya itu main kelincahan teman-teman. Jadi Mas Jul penasaran gitu ya. Jadi kalau yang magic blade mungkin karena yang satu agility kecepatan, berarti yang satu seperti tanker lah ya gitu. Oke, kita kasih nama ya. Oke, ini dari kemarin Mas Jul nungguin ini sebelumnya COA ya teman-teman ya, Crystal of Atlan ini ya. Mas Jul penasaran sekali nih, katanya grafiknya bagus dan ternyata memang bagus, tidak mengecewakan teman-teman. Di sini nanti Mas Jul juga akan menjelajah, coba ya untuk menjelajah kita prolog dulu aja ya teman-teman ya untuk hari awal ya. Nanti hari kedua kita akan mulai jelajah ya. Untuk sistemnya hampir sama semua lah ya. MMORPG itu ada dungeon, ada loot ya. Nggak tahu ini untuk top up juga, untuk top up Mas Jul juga belum tahu ini ya, top up apa yang worth it dan sebagainya untuk COA ini ya. Lalu untuk custom karakter pun juga belum tahu. Kalau untuk skillnya, wah ini keren sekali nih ya. Skillnya keren sekali teman-teman. Iya, skillnya keren sekali, benar ini keren sekali skillnya ya. Oke, skillnya keren sekali. Wow, enggak itu ya skillnya. Wah, gila sih ini. Skillnya keren. Jadi tampilannya bagus. Ini Mas Jul aja enggak itu ya, istilahnya melebihi ekspektasi kalau untuk game ini ya.
Jadi perpaduan MMORPG anime dengan MMORPG serial engine ya. Jadi bagus ini ya. Ini apalagi ada alur ceritanya ini ya. Memang setiap MMORPG itu pasti akan ada alur cerita ya teman-teman tuh ya. Alur cerita ini yang kita nikmatin aja teman-teman. Gitu. Oke, nah ini ada ultimate skillnya ya. Ada ultimate skillnya teman-teman. Ya, cuma yang Mas Jul sayangkan di sini kita nggak bisa custom karakter sesuai dengan kita, tapi nggak tahu nanti ya ke depannya ya. Nggak tahu ke depannya atau hanya prolog ini kita memang disajikan untuk karakter yang sama ya. Karena apa? Statusnya aja ada berbagai macam teman-teman ya. Jadi kita bisa build sesuai dengan keinginan kita. Masa custom karakternya nggak bisa ya? Itu kan agak lucu ya. Masa karakter sama semua, kan lucu sekali ya teman-teman kalau seperti itu ya. Karakternya mirip semua, jadi susah bedakannya. Oke ya, ini untuk skill swordman-nya ya teman-temanku ya. Untuk skill swordman-nya bisa dilihat seperti ini ya. Wah, ini keren sekali nih untuk skill swordman-nya. Jadi berbeda ini ya swordman-nya, ini skillnya ya entah kenapa ya. Mas Jul kalau lihat swordman itu memang dari awal itu suka ya, karena swordman itu biasanya adalah job paling basic ya istilahnya. Semua player itu daripada bingung-bingung pasti gunakannya swordman ya gitu. Mungkin karena yang paling mudah dipahami ya teman-teman ya, jiwa baku hantamnya ya teman-teman. Gitu ya. Oke, udah level 5 ya teman-teman ya. Kita ini masih tutorial ya teman-teman ya. Masih prolog, masih tutorial. Lalu juga ada battle power ya. Jadi ciri khas MMORPG battle power atau combat power itu ya, sudah itu ciri khasnya ya. Ini gearnya ya biasa kita pasang-pasang. Ini pasti nanti akan ada gear yang bagus, ada itu ya. Ini juga nanti Mas Jul akan cari tahu cara mendapatkan gearnya yang bagus gimana. Rata-rata kok banyak yang menggunakan puppeter ya. Apa jangan-jangan puppeter itu bagus ya teman-teman untuk awal-awal ya. Banyak sekali yang menggunakan puppeter itu, bisa teman-teman lihat ya. Job puppeternya banyak sekali yang pakai ya. Malah swordman-nya malah jarang. Mungkin yang sudah menggunakan puppeter itu yang tahu ya. Puppeter itu punya clue tersendiri atau gimana, atau lebih mudah nantinya ya. Ya seperti TLON lah ya, itu ninja gitu ya untuk yang termuda ya. Oke, kita coba ratakan kanan. Nggak bisa teman-teman, hanya grafik indah ya, ultimate-nya nggak bisa ya. Tidak bisa ini ya, ini hanya grafik yang indah. Jadi ini grafik maksimalnya seperti ini ya teman-teman ya, di Infinity GT 30 Pro untuk grafik maksimalnya seperti ini ya. Gitu. Tapi sudah bagus lah ya untuk grafik high atau ini ya. Level 15 kita bisa ganti berserker atau magic blade. Nah itu ya, kalau Mas Jul lebih suka ke berserkernya mungkin ya, karena mengandalkan kelincahan ya, itu kalau bisa dilihat ya. Oke, ini mungkin ini blacksmithnya ya. Jadi kalau awal-awal biasa teman-teman kita jalankan misi, kita tap aja ya, mudah sekali, tap, pokoknya tinggal tap. Nah ya, kapan-kapan mungkin Mas Jul akan live ini ya untuk game ini ya. Nah ini ya, sambil jalankan misi sambil live untuk di game ini teman-teman. Kalau nggak live game ini mungkin HOK ya. Push rank ya. baru main HOK teman-teman, Mas Jul teman-teman ya. Jadi ya baru coba-coba aja sih gitu ya. Jadi masih noob lah ya, jangan dibully. Oke, 1042 enggak tahu ini 1000 itu termasuknya sudah bagus enggak ini ya. Oke, apa ini? Oke, untuk kamera ya. Oke, kamera. Oke, ada sebelah kiri, ada tengah ya. Ini tergantung dari seleranya teman-teman, masing-masing aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke dungeon kedua ya. Oke, kita masuk ke dungeon. Rewardnya lebih bagus itu ya, untuk rewardnya lebih bagus. Area tambang ini, jadi intinya kita masih harus cari perlengkapan ya. Ini untuk player-player veteran pasti sudah lebih paham ya ini ya, untuk game-game ini ya, untuk game
COA ini ya. Jadi veteran COA yang sudah main lebih dulu lebih paham ini ya. Nanti Mas Jul coba untuk cari-cari tahu lah ya. Oke, kita hantam dulu para goblinnya ini ya. Oke, Goblin Slayer. Iya. Goblin Slayer ya teman-teman. Nggak tahu ini bajunya cara gantinya juga gimana, Mas Jul juga nggak tahu ya. Coba nanti kalau ada yang tahu komen-komen ke Mas Jul cara ganti pakaiannya gimana, atau cara ganti rambutnya dan sebagainya, bisa nggak ini game? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa ya, nikmatin aja. Grafiknya bagus sekali kok ini kok, grafiknya bagus, Mas Jul suka ini grafiknya. Untuk setiap skillnya juga tampilannya keren ya, tampilannya keren. Iya, dan pedang auranya itu juga kelihatan sekali ya, pedang auranya nyata ya gitu ya. Jadi keren lah untuk gambar anime, keren ini ya untuk anime ya. Oke, kita masih lanjut. Mungkin nanti setelah ini hanya sampai di chapter 2 ini dulu ya teman-teman ya. Nanti mungkin Mas Jul akan lanjutkan terlebih dahulu siang, dan mungkin akan Mas Jul upload esok hari atau kapan untuk lanjutannya ini ya. Jadi Mas Jul hanya menyelesaikan sampai chapter 2 ini dulu ya teman-temanku ya. Oke, kita masih lanjut ke chapter 2. Ini melawan apa nih? Malah melawan apa ini, kecoa. Melawan kecoa. Melawan goblin dan kecoa ini, kecoa raksasa. Mas Jul kira bisa lompat, enggak ya. Oke, mungkin ini bosnya ya, golem ini, bos golem. Oke, kita hajar teman-temanku. Iya, kita hancur bos golemnya ya. Oh, ada super armor. Oh ya, super armor itu seperti memberikan kita efek invisible ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan timingnya tepat ya. Ini kalau teman-teman udah mau sekarat itu pakai heal-healan merah ya, jangan lupa. Alah, ini sinyalnya. Oke ya, tuh ya, langsung pulih kembali ya teman-temanku ya. Lihat, lalu jangan lupa gunakan ultimate-nya teman-teman. Nah, itu gitu ya. Selesai teman-temanku. Oke, untuk chapter 2 nya udah selesai. Jadi mungkin CO-nya sampai sini dulu ya, Crystal of Atlan-nya. Nanti Mas Jul akan lanjutkan kembali mungkin esok hari baru Mas Jul upload ya. Oke, bila ada salah kata atau salah penyampaian, Mas Jul minta maaf ya teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah pernah bermain COA, bisa tolong bantu Mas Jul dengan cara tips-tipsnya ya. Jadi kita bahas bersama ya. Oke, jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye bye.